Yang Perindustrian RI susun strategi untuk memajukan industri tekstil termasuk memulihkan keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Sektor tekstil dan produk tekstil harus bangkit dengan stimulus yang diberikan. Kementerian Perindustrian terus mendorong sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di tengah hantaman pandemi COVID-19. Sektor TPT merupakan sektor andalan untuk dikembangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industrial Nasional 2015-2035. Industri tekstil merupakan industri paling tua, paling besar, dan kuat karena menjadi penghasil devisa hampir 190 triliun rupiah pada 2019 dan menyerap 3,7 juta orang sebagai pekerja. Demikian, pandemi global membuat industri tekstil terkena dampak sangat berat. Devisa IPT triwulan tahun 2020 terkontraksi menjadi 7,9% dan ekspor TPT di angka 8 miliar dolar Amerika. Pada seminar nasional yang bertajuk Inovasi Teknologi Tekstil Fungsional menuju Industri Kreatif Berkelanjutan, dibahas strategi untuk mendukung pemulihan dan peningkatan industri tekstil. Kemenperin perlu membuat langkah strategis untuk para pelaku usaha. Dalam berbagai riset mengenai bahan baku, bahan penolong, teknologi proses, produk, permesinan maupun pengolahan limbah yang dilakukan oleh Balai Besar Tekstil, prinsip inovasi merupakan prioritas yang selalu dikedepankan untuk menuju industri tekstil yang berkelanjutan. Kapasitas yang tadinya menurun drastis, tapi ini sudah bisa kembali lagi ya. Jadi dulu rata-rata mungkin utilisasi kapasitas yang biasanya 70% turun menjadi 40% rata-rata. Ini sekarang udah mulai menuju ke 60% lagi. Kita memberikan di sektor hulu industri tekstil ya termasuk ya, itu adalah penurunan harga gas waktu itu. Nah, ini cukup signifikan ya, sehingga diharapkan karena yang menikmati industri hulunya, jadi nanti industri hilirnya juga akan berdaya saing. Kita juga coba memperbaiki juga soal kendala-kendala ya. Membangkitkan kembali industri tekstil dan produk tekstil di masa depan perlu diiringi dengan teknologi tinggi serta ramah lingkungan untuk menunjang industri berkelanjutan. Dari Bandung, Rizky Aswendi, iNews melaporkan.